Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan maut melibatkan 1 truk dan 4 motor di Jalan Raya Sragen Ngawi, Kabupaten Sragen. 1 orang tewas. Jelang perayaan Waisak, umat Buddha di Kota Solo menggelar kirap dan mandi rupang Buddha sebagai simbol pembersihan dan penyucian diri. Melihat penampakan bejo sapi kurban milik Presiden Prabowo seberat 1 ton lebih. Kecelakaan karambol yang melibatkan truk dan sejumlah motor menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang lainnya di Jalan Sragen Ngawi, Kabupaten Sragen. Kecelakaan terjadi karena pengemudi truk mengantuk sehingga menghantam motor yang datang dari arah berlawanan. Para pengendara dan motor bergelimpangan di Jalan Raya Sragen Ngawi di Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Sragen, Sabtu siang. Mereka terkapar akibat ditabrak truk bermuatan makanan ternak. Dari video amatir warga, sejumlah polisi dan warga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Kecelakaan beruntun ini melibatkan sebuah truk dan 4 motor. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit dan 6 orang lainnya menderita luka-luka. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kronologis dan penyebab kecelakaan. Hasilnya kecelakaan terjadi karena kelalaian sopir truk. Truk yang dipudikan Aris melaju dari arah Sragen menuju Ngawi. Karena kehilangan konsentrasi, truk kemudian oleng dan menabrak 1 motor dari arah berlawanan. Sopir makin kaget sehingga laju truk makin tak terkendali lalu menghantam 3 motor lainnya. Antara kendaraan truk dengan 4 sepeda motor. Kronologisnya, truk berjalan dari arah Solo menuju ke Ngawi, sesampainya di TKP dekat Polsek Ngerampal. Kemudian truk ini kehilangan kendali. Penyebabnya apa belum diketahui, karena kita masih melaksanakan olah TKP dan juga kita belum melaksanakan pemeriksaan kepada pengendara maupun saksi-saksi. Kemudian untuk sampai di lokasi kejadian, bersenggolan dengan sepeda motor Jupiter, kemudian oleng ke kanan sehingga berbenturan lagi dengan 3 sepeda motor yang lainnya yang mengakibatkan 6 korban luka-luka saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Sragen. Truk sedianya dalam perjalanan membawa pakan ternak menuju Pasuruan, Jawa Timur. Sopir mengaku mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Angkut apa barangnya? Muatan? Pakan ternak. Pakan ternak. Apa jenengan ngantuk atau gimana, Mas? Iya, iso ngantuk, Mas. Ngantuk ya? Oh gitu ya. Berarti langsung ke kanan ya, Mas ya? Ke kanan, Mas. Mau tak buang ada sepeda lagi. Sopir truk bersama truk dan motor korban dibawa ke kantor Satlantas Polisian Resor Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Diduga karena pengaruh minuman keras dan pil koplo, seorang pemuda nekat menyerang polisi saat terjaring razia premanisme di Pekalongan. Pelaku sempat menghunuskan senjata tajam ke arah petugas sebelum akhirnya dilumpuhkan. Karena tidak terima dirazia, pemuda berinisial AH asal Coprayan, Buaran, Pekalongan nekat melawan polisi. Ia menghunuskan senjata tajam dan berupaya menyerang polisi. Namun karena kondisinya mabuk, polisi dengan mudah melumpuhkan pria ini. Diduga pemuda ini berada dalam pengaruh minuman keras dan obat terlarang karena ditemukan sejumlah bukti dari tubuhnya. Ditemukan juga 3 butir pil yang diduga pil koplo atau psikotropika. Dia dalam keadaan mabuk atau gimana? Kondisi pelaku dalam keadaan mabuk karena pengaruh obat dan minuman keras. Itu mengancam petugas dan menyerang. Dan ini sekarang kami amankan, kami proses lebih lanjut. Razia digelar polisi untuk membasmi premanisme yang meresahkan warga selama beberapa bulan terakhir. Kuncura Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Mantan calon wakil Bupati Pemalang Pilkada 2024, Muhammad Suwendi, mengaku ditipu anggota polisi lebih dari 1 miliar rupiah.
Tindakan penipuan itu bermotif kerjasama bisnis jual beli ikan cakalang. Muhammad Swendi bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapores Kota Tegal. Kedatangan Swendi untuk menanyakan perkembangan kasus penipuan yang melibatkan anggota Brimob Polda Metro Jaya berinisial RA yang sebelumnya sudah dilaporkan pada bulan Maret 2023. Kasus dugaan penipuan ini terjadi pada tahun 2022. Saat itu RA meminta modal kepada Swendi uang sebesar 1 miliar lebih untuk modal kerjasama bisnis jual beli ikan cakalang. Swendi menjanjikan keuntungan 30%, namun hingga kini Swendi belum menerima uang modal maupun keuntungan yang dijanjikan oleh RA. Total yang sudah diberikan adalah 1 miliar 116 juta kepada langsung ditransfer kepada saudara AR tersebut. Akan tetapi itu kejadian tahun 2022. Akan tetapi sampai sekarang ternyata modal maupun keuntungan belum pernah diterima oleh klien saya. Karena proses hukum kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang dinilai lamban, Suwandi dan kuasa hukumnya juga membuat laporan ke Propam Mabes Polri. Mereka juga mempertimbangkan melaporkan penyidik Polres Tegal Kota yang menangani kasus ini ke Biro Pengawasan dan Penyidikan jika tidak ada perkembangan kasus. Ini SP2AP terakhir. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Warga di Kecamatan Purwodadi, Grobogan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil bumi yang melimpah. Tradisi itu berlangsung meriah saat warga memperebutkan gunungan hasil bumi yang dianggap membawa berkah. Warga tidak sabar. Mereka pun berdiri memperebutkan gunungan hasil bumi, padahal pembacaan doa belum selesai. Anak-anak hingga orang tua berlomba-lomba mendapatkan gunungan hasil bumi karena dipercaya dapat membawa berkah. Sayur mayur yang didapat oleh warga nantinya akan dimasak untuk dimakan bersama keluarga. Ini dapat tirong Pak, sama kangkung juga kita dapat keberkahan dengan hasil bumi di Kelurahan Kalongan diberi perdikan Pak. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya ini sebagian tirong bisa buat dimasak sama kangkung Pak. Sebelum diperebutkan, gunungan hasil bumi ini diarak sejauh 3 km. Mulai dari perumahan Permata Hijau sampai dengan Punden di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Setelah sampai di Punden, gunungan hasil bumi diletakkan di tengah-tengah warga. Warga kemudian disuguhkan dengan tari-tarian dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Hasil bumi yang ada di Kelurahan Kalongan ini dari bumi ya, dari bumi yang itu nanti didoakan oleh Bapak Yai tadi supaya nanti kita mendapatkan keberkahan. Ini merupakan tradisi sedekah bumi yang digelar setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Presiden Prabowo Subianto akan berkurban untuk Kota Tegal saat Idul Adha nanti. Prabowo memilih sapi jumbo lokal jenis Simmental Limosin melalui seleksi yang cukup ketat. Dan berikut kita lihat penampakan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bejo, sapi yang dipilih Prabowo untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi ini berjenis Simmental Limosin yang memiliki bobot sekitar 1 ton lebih. Sapi kurban ini dibeli dari peternak lokal di Desa Dampiak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Sebelum terpilih menjadi sapi kurban Presiden, Bejo melalui seleksi yang cukup ketat. Ia mengalahkan 2 sapi lain. Dinas Peternakan pun terus memantau kesehatan Bejo hingga Idul Adha nanti. Kemarin sudah ada kedinasan peternakan yang ke sini untuk melakukan survei hewan kurban ya, khususnya untuk bantuan Presiden. Itu memang di sini sudah melakukan survei sampai 2-3 kali ke sini untuk menentukan pilihan. Untuk sementara memang yang dipilih ini. Peternak kini lebih memperhatikan kesehatan dan pakan Bejo. Sekarang juga sudah kita siapkan
dari segi kesehatan maupun lainnya termasuk pakan dan perawatan sudah kita maksimalkan. Semoga sampai hari H tidak ada kendala. Untuk menjaga kesehatan bejo, peternak secara rutin memberikan pakan dengan kandungan konsentrat dan vitamin yang cukup. Mereka juga menjaga kebersihan kandang agar bejo tidak mudah tertular penyakit mulut dan kuku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Calon haji asal Demak memiliki tradisi unik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mereka memutari alun-alun Demak sebanyak 3 kali sebagai bentuk pamit kepada Sultan Fatah Raja Demak Bintaro. Bus rombongan calon haji asal Demak mengelilingi alun-alun Demak sebanyak 3 kali. Ini mereka lakukan sebelum terbang ke Tanah Suci Mekah. Mengelilingi alun-alun sudah menjadi tradisi turun-temurun sebagai bentuk pamitan kepada Sultan Fatah Raja Demak Bintaro agar mendapat berkah. Makam Sultan Fatah berada di kompleks Masjid Agung Demak yang berhadapan langsung dengan alun-alun. Sebanyak 63 calon haji asal Demak dilepas Wakil Wali Kota Demak. Mereka terbang bersama rombongan calon haji asal Gerobokan dan Salatiga. Ini melepaskan jamaah haji kloter 38, yang kloter ini adalah jamaah kita 68 ya. Oh 63 jamaah haji yang dimana 63 itu kumpul bareng sama jamaah haji Gerobokan dan Salatiga. Dan kami selalu mendoakan sama para beliau jamaah haji semoga sehat selalu, bisa beribadah dengan baik, melaksanakan rukunnya dan juga menjaga kesehatannya. Terutama ya ibadahnya adalah rukunnya yang bisa melaksanakan. Jumlah calon haji asal Demak tahun ini mencapai 1.575 orang dan diberangkatkan dalam 6 kloter. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Ratusan calon haji asal Kota Salatiga diberangkatkan dari kantor pemerintah Kota Salatiga menuju asrama haji Donohudan di Kabupaten Boyolali. Mereka akan bergabung dengan calon haji lainnya. Pelepasan 156 calon haji di kantor Pemkot Salatiga diwarnai isak tangis keluarga Sabtu siang. Anggota keluarga mengantar calon haji hingga ke pintu gerbang kantor Pemkot. Para calon haji selanjutnya akan bergabung dengan calon haji lainnya di asrama haji Donohudan Boyolali sebelum terbang ke Tanah Suci Mekah dalam kloter 38. Namun satu calon haji terpaksa menunda keberangkatannya karena kondisinya sakit. Total calon haji asal Salatiga tahun ini ada 186 orang dalam 2 kloter. 11 calon haji lainnya akan terbang bersama kloter 43. Jemaah haji termuda asal Salatiga tahun ini berusia 20 tahun dan tertua berusia 86 tahun. Jemaah hari ini itu masuk kloter 38, ada 156 jemaah. Seharusnya 157, kebetulan yang satu sakit, jadi totalnya 156. Bukan gagal berangkat, sementara masih dirawat, dan nanti kalau sudah kondisi sehat diberangkatkan pada kloter berikutnya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.